Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Tasumardin dari tim robotik Mandua Kota Makassar. Saya juga sebagai teknisi dalam tim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Muhammad Citra Ramadan dari tim robotik Mandua Kota Makassar sebagai teknisi. Jadi poli ini adalah sebuah robot untuk merawat tanaman, di mana poli ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai Arduino Uno sebagai mikrokontrolernya, di mana dia akan berfungsi untuk mengatur jalannya robot poli ini. Dia berfungsi sebagai otaknya. Terus ada juga yang kita sebut dengan WMOS D1 Mini. Dia berfungsi sebagai penyambung robot poli dengan internet. Jadi setiap data yang akan didapatkan oleh robot poli, misalnya seperti temperatur atau kelembapan tanah, data itu akan dikirimkan ke internet melalui WMOS. Ke internet itu lebih spesifiknya yaitu ke database, yang di sini kita memakai provider Firebase. Terus ada pula servo yang berfungsi sebagai sendi dari lengan robot poli itu. Jadi robot poli ini memiliki sebuah lengan yang dimana fungsinya untuk mengecek kelembaban tanah dari sebuah tanaman. Jadi jika dia cek tanaman tersebut ternyata kelembaban tanahnya kurang atau kering, maka dia akan secara otomatis mengirimkan air atau menyalakan pompa mini untuk mengalirkan air kepada tanaman tersebut. Terus ada pula sensor HCSR 04 atau sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan pot di sekitar robot poli ini, dan mengetahui objek-objek apa saja yang ada di sekitarnya untuk menghindari tabrakan dengan objek tersebut. Terus ada pula dinamo, gearbox, sama roda yang dikasih jadi satu paket, gunanya untuk menggerakkan robot poli maju mundur, depan belakang maupun arah yang lainnya. Terus ada pula modul motor driver L298N yang gunanya untuk menggerakkan roda-roda tersebut. Terus ada pula kabel jumper yang untuk menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dan kita menggunakan sebuah box plastik berukuran sedang sebagai kerangka dari robot poli tersebut, dan box plastik hitam berbentuk kotak sekitar 10 cm kali 10 cm, di mana di situ isinya ada semua semacam motor drivernya, mikrokontrolernya, dan otak dari robot itu. Sekian. Terus ada pula sensor soil moisture dan sensor temperatur. Nah, itu penempatannya soil moisture nanti akan ditempatkan di ujung lengannya. Jadi ketika robot poli sudah mendeteksi adanya pot di dekatnya dia akan menggerakkan lengannya sesuai dengan keberadaan pot tersebut, lalu menggerakkan lengannya ke bawah atau ke atas untuk mengecek, untuk menancapkan sensor soil moisture tersebut kepada potnya untuk mengecek itu tanahnya kering atau tidak, dan sensor temperatur untuk mengecek keberadaan suhu atau kelembapan udara di sekitar tanaman tersebut. Jadi robot poli ini diprogram melalui sebuah software yang telah terinstall di laptop saya, yaitu Arduino, di mana Arduino ini memakai bahasa pemrograman C. Adapun kode programnya sebagai berikut. Jadi di sini kami sudah memogram beberapa baris program untuk logika dari robot poli itu. Yang pertama kita menginclude atau mengikutkan library servo yang sudah terinstall di library Arduino tersebut. Terus kita mendefinisikan itu library servo sebagai variabel servo 1 dan servo 2. Setelah itu untuk penginisialisasian motor driver kita menggunakan variabel integer, di mana nama variabelnya itu ada NA dengan nilai 4 atau pin 4 di Arduino Uno. In 1 itu 5, in 2 6, in 3 7, in 4 8, dan NB 9. Setelah itu ada pula fungsi setup
di mana fungsi ini mengembalikan nilai kosong, di mana kita menginisialisasi semua pin-pin tersebut, apakah di output atau input. Terus di sini kita menginisialisasi kecepatan dari motor drivernya. Di sini saya memakai nilai 225 untuk motor driver untuk keluaran A dan keluaran B. Terus kita mengkonfigurasi servonya, di mana servo di sini kita memasangkan pada pin 2 dan pin 3 di Arduino Uno. Terus untuk void loop-nya, logikanya masih sama jika dia menemukan sebuah pot atau jaraknya antara sensor ultrasonik dengan dia mengeluarkan nilai jarak itu sangat dekat, berarti ada pot, berarti dia akan berhenti terus menggerakkan servo 1 sesuai dengan pot itu berada, lalu menancapkan sensor soil moisture melalui lengan dari robot poli itu. Setelah itu dia akan melihat apakah tanah itu kering atau tidak. Jika kering akan disiramkan air, jika tidak maka akan di skip saja. Setelah itu kita membuat fungsi-fungsi yang lain. Ada fungsi forward untuk menggerakkan robot poli maju, fungsi backward untuk mundur, fungsi right, left untuk kanan dan kiri, di mana semua fungsi ini mengembalikan nilai kosong atau void. Dan fungsi servo 2 untuk menggerakkan servo 2 ke atas dan ke bawah untuk menggerakkan lengan robotnya. Selanjutnya untuk pemrograman web, di sini kami menggunakan text editor Sublime Text, di mana dengan memakai bantuan framework Bootstrap. Di sini sudah kami program sedemikian rupa untuk menampilkan apa yang ada di database. Jadi database-nya itu berisi data-data mentah yang sudah didapat robot poli mengenai sensor mengenai kelembapan tanah, kelembapan udara, dan suhu, maupun seberapa sering dia menyiram dan foto tanaman tersebut. Tampilannya akan menjadi seperti ini, dimana di sini kami memiliki sebuah grafik. Grafik ini akan menunjukkan bagaimana pertumbuhan tanaman tersebut, kayak suhunya bagaimana dari hari ke hari. Jadi di sini kami hanya menggunakan baru ada tersedia 2 halaman, yaitu halaman dashboard dan reports. Untuk fitur-fitur lainnya seperti portofolio yang akan bisa digunakan sebagai laporan fisik yang akan di print, dan halaman about yang berisi tentang pengguna, tentang pendeveloper atau pengembang dari web tersebut. Di sini kami menggunakan hosting Firebase, di mana domainnya itu akan menjadi web.app seperti project web yang lama ini, di mana selain hosting kami juga memanfaatkan fitur database yang tersedia pada Firebase untuk menampung data-data mentah yang akan dikirimkan robot poli melalui WMOS ke database Firebase. Nantinya data-data tersebut akan dikelola untuk ditampilkan pada website yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan tentang pengoperasian dari bagaimana cara kerja robot poli ini. Yang pertama, robot poli ini akan berjalan sesuai dengan arah posisi GPS yang ditentukan. Nah, saat berjalan, jika ada rintangan, maka dia akan secara dengan otomatis akan menghindarinya. Nah, saat bertemu dengan pot atau tanah yang sudah ditentukan posisinya, robot ini akan menyesuaikan arahnya sehingga di ujung sini terdapat sensor berupa soil moisture atau kelembapan tanah, yang itu akan mengukur kelembapan tanah. Jika tanahnya
kering, maka secara sendirinya atau otomatis robot ini akan mengalirkan air kepada tanahnya hingga dianggap sudah cukup. Nah, jika sudah selesai, dia akan kembali ke posisinya dan bisa kembali kepada pemiliknya sesuai dengan GPS dari handphone pemiliknya. Sekian, saya akan menjelaskan tentang pengoperasian dari bagaimana cara kerja robot poli ini. Pertama, robot poli ini akan berjalan sesuai dengan arah posisi GPS yang ditentukan. Nah, saat berjalan, jika ada rintangan, maka dia akan dengan otomatis akan menghindarinya. Nah, saat bertemu dengan pot atau tanah yang sudah ditentukan posisinya, robot ini akan menyesuaikan arahnya sehingga di ujung sini terdapat sensor berupa soil moisture atau kelembapan tanah. Jadi itu akan mengukur kelembapan tanah. Jika tanahnya di situ kering, maka secara sendirinya atau otomatis robot ini akan mengalirkan air kepada tanahnya hingga dianggap sudah cukup. Nah, jika sudah selesai, dia akan kembali ke posisinya dan bisa kembali kepada pemiliknya sesuai dengan GPS dari handphone pemiliknya. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.